teman-teman nggak punya alasan, teman-teman bingung kenapa ditanya, kok lu buy, kok lu sell? Nah, biasanya cuma tebak-tebakan aja tuh. Tapi kalau misalnya tadi pakai risknya 10%, itu cuma butuh 10 kali transaksi untuk SL dan itu kemungkinan akan bisa terjadi. Hari ini aku trading, aku nggak punya trading plan yang jelas, aku nggak punya manajemen resiko yang tepat lah. Aku trading, terus hari ini loss $10. Wah, gede ya. Besoknya, teman-teman melakukan revenge trade, teman-teman ngelakuin balas dendam. Lotnya gedein biar yang $10 kemarin ini bisa balik. Terus gue bisa dapetin profit selanjutnya gitu. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa nyerah? Teman-teman ngerasa putus asa dalam tradingnya karena setiap transaksi yang dijalanin kok kayaknya kena stop loss terus ya? Teman-teman ngalamin stop loss beruntun. Teman-teman ngalamin kerugian yang berturut-turut. Ini sampai teman-teman punya pikiran kayaknya transaksi selanjutnya lotnya digedein aja. Di full lot biar ketika nanti profit ini bisa ngembaliin modal yang sebelumnya kegerus dengan cepat. Recovery-nya cepat. Ini teman-teman trader di luaran sana pasti pernah berpikiran hal yang sama. Atau bahkan ada yang udah pernah langsung ngelakuin hal tersebut. Nah ini kan jadi tradingnya nggak asik dan nggak sehat banget sebetulnya kan. Di video kali ini saya bakalan bahas tips dan solusi menarik yang bisa teman-teman ikutin untuk ngehadapin stop loss beruntun kayak tadi. So pastiin untuk tonton video ini sampai akhir. Halo teman-teman trader, balik lagi sama saya Arya. Di sini saya bakalan share pengalaman-pengalaman menarik nih dalam trading yang selama ini sudah saya pelajarin. Karena saya percaya dengan teknik yang tepat, dengan strategi yang tepat, ini bisa bikin teman-teman jadi trader yang sukses. Teman-teman bisa trading dengan nyaman dan juga aman tentunya. Di video kali ini saya bakal share ke teman-teman gimana sih caranya ngadepin stop loss beruntun kayak tadi biar teman-teman punya tradingan yang lebih mantep. Teman-teman bisa lebih percaya diri lagi. Dan saya jamin teman-teman yang ngikutin tips-tips di video ini bakal punya trading plan yang lebih sehat. Teman-teman bakal ngerasain profit yang lebih konsisten. Oke? Kita langsung bahas aja. Oke teman-teman, yang pertama kita perlu kenalin dulu. Penyebab dari loss beruntun ini biasanya karena apa? Nah ini penyebab terbesar atau kemungkinan terbesar ini biasanya teman-teman nggak punya trading plan yang tepat. Teman-teman nggak tahu alasan kenapa teman-teman transaksi di pair tersebut. Teman-teman nggak punya alasan, teman-teman bingung kenapa ditanya, kok lu buy, kok lu sell? Nah, biasanya cuma tebak-tebakan aja tuh. Oh ya, ini lagi biru mas, berarti buy. Oh ini lagi merah mas, oh, berarti sell. Nah itu kan jadinya tebak-tebakan ya. Teman-teman nggak punya alasan yang jelas, teman-teman nggak punya alasan yang masuk akal. Kenapa masuk ke dalam market seperti itu? Kenapa teman-teman ngambil area di area tersebut gitu misalnya? Tapi teman-teman di komunitas NFC, family NFC, teman-teman ini punya strategi yang sederhana banget sebetulnya. Kita kayaknya cuma pakai 4 variabel deh untuk nentuin trading plan yang sangat baik dan yang sangat efektif. Apa yang pertama kita bahas? Yang pertama teman-teman perlu tahu adalah tren dari sebuah market. Kita trading, kita pengen ngikutin tren sebuah market. Kita pengen ngikutin nih, tren ini lagi naik apa lagi turun nih. Kalau trennya lagi naik, ya kita jadi seorang buyer. Kalau misalnya trennya lagi turun, ya kita menjadi seorang seller. Gimana cara baca tren? Kita biasanya menggunakan EMA 200 dan juga iTrend. Nah, ini dua tools yang teman-teman bisa manfaatin. Gitu. Jadi, kalau misalnya nih pembacaan EMA 200 ya, kita aktifin deh EMA 200. Ini EMA 200 yang warna biru tua ini. Berarti kita tahu di sini harga berada di atas EMA 200. Berarti tren di Euro USD ini lagi naik. Kalau misalnya trennya lagi naik, kita berarti jadi apa? Kita jadi seorang buyer. Di situ udah kejawab. Kenapa lo buy? Oh karena harga berada di atas EMA 200. Berarti trennya lagi naik gitu. Confirm. Itu alasannya sangat sederhana tapi tepat. Atau mungkin teman-teman menggunakan tools iTrend. Nah tools iTrend kayak gimana? Kalau misalnya tools iTrend, teman-teman kita aktifin tools iTrendnya tinggal baca. Nah, kalau misalnya iTrend di daily kita ceknya, oh tuh lagi confirm up kan, warnanya hijau pekat, statusnya confirm. Berarti tren di Euro USD ini bener lagi naik dan bagus banget gitu. Nah, itu kan dari yang pertama kita udah tahu dulu tuh. Oh, berarti kita jadi seorang buyer atau seller, kita dengan follow trend. Yang selanjutnya, kita nyari area UFO atau unfilled order. Nah, kita biasa nyingkatnya dengan UFO gitu ya. Nah, area UFO ini area yang kayak gimana sih? Area UFO ini adalah area yang berpotensi di kemudian hari ini memantulkan harga. Gimana cara nyarinya mas? Biasanya area unfilled order ini berada di area base. Di antara leg in, base, dan juga leg out.
Kalau misalnya teman-teman udah pernah ngikutin ya video-video kita sebelumnya, cara nyari area itu seperti apa. Nah, area-area UFO ini, coba aku kasih contoh. Area UFO ini seperti ini contohnya. Nah, ini area-area UFO. Ini area UFO. Area UFO itu ada 4 strukturnya. Ada area rally base rally, ada area rally base drop, ada area drop base drop, ada area drop base rally. Itu ada 4 struktur market yang bisa teman-teman ikutin. Nah, ini contohnya, ini area UFO. Ini ada rally, ada basing, ada rally. Nah, karena kita mau jadi seorang buyer, kan kita sudah tahu Euro USD ini trennya naik, kita ngambil area ini. Kita ngambil area rally base rally, karena trennya lagi naik. Nah, area unfill order tadi ya yang sudah kita bahas, area ini berpotensi memantulkan harga di masa yang akan datang. Atau teman-teman kalau misalnya udah menggunakan tools iZone ini bisa dibantu banget. Nah, tools iZone ini, kalau misalnya tools iZone ini fungsinya untuk membantu kita. Tools iZone ini ngegambar nih area UFO yang mana sih gitu kan. Kadang kita sebagai pemula juga kadang suka bingung ya, mana sih yang termasuk area UFO, mana yang bukan gitu. Contohnya kayak misalnya tadi yang kita gambar manual di sini. Ini area UFO apa bukan? Ini area UFO. Tapi area tersebut kenapa nggak digambar mas sama iZone? Karena sudah kesentuh. Oh ternyata areanya kesentuh di sini dan kena stop loss. Nah selanjutnya ini ada area lagi running sebetulnya. Di bawahnya ini ada area drop base rally. Kalau misalnya teman-teman ngambil area di sini, ini area buy. Ada area buy di sini kejemput dan sekarang lagi running profit. Ya gitu. Yang kedua ini ada area unfill order. Nah yang selanjutnya kita menggunakan verifikasi menggunakan EMA 9 atau exponential moving average dengan lengthnya 9 atau panjangnya 9 gitu. Nah, ini sebagai verifikasi. Ya, contohnya seperti apa? Di Euro USD ini ada EMA 9. Nah, EMA 9 ada di area zone seperti ini. Nah, ini areanya bagus banget. Kalau misalnya kita aktifin EMA 4 EMA kayak tadi ya. Nah, ini para EMA kayak tadi ini berada di area konservatif. Ada area drop base rally di sini berarti confirm untuk menjadi seorang buyer. Di dalam areanya ini ada EMA 9. EMA 9 ini adalah salah satu variabel yang wajib dipakai karena untuk memverifikasi area itu sebetulnya valid apa enggak sih. Kalau misalnya teman-teman ngambil area di sini, teman-teman ngambil area UFO di sini, trennya jelas, trennya naik, kita jadi seorang buyer, kita mapping atau kita marking area di sini, kita tinggal cek aja nih, ini kira-kira area bekerja dengan baik atau enggak. Ternyata area bekerja dengan baik. Ini hampir mau hit TP1. Harga kita pending order di sini, harga kejemput di sini dan sekarang lagi running profit. Kita tinggal tunggu aja. Kira-kira harganya bisa nyentuh sampai TP1, TP2 atau sampai TP3 atau bahkan lebih gitu ya. Yang selanjutnya ada tren 4 EMA. Tren 4 EMA ini kenapa penting? Tren 4 EMA ini maksudnya EMA 200, EMA 100, EMA 50 dan juga EMA 20 ya. Kenapa kita menggunakan tren 4 EMA? Ini juga sebagai verifikasi. Nah, misalnya kayak seperti ini nih. Ini ada area UFO juga, ini ada area rally base rally juga. Tapi kenapa kita nggak ngambil di sini? Karena area tersebut sudah dilewatin para EMA, which is ini sudah counter trend kita nyebutnya. Jadi ada 4 tren 4 EMA. Yang pertama ada konservatif, yang kedua ada moderat, yang ketiga ada agresif, yang keempat ada counter trend. Kalau misalnya maksudnya apa mas dari 4 tersebut? Yang pertama tadi kan ada konservatif. Konservatif itu berarti zonanya berada di EMA 200 dengan EMA 100. Kalau misalnya kalau misalnya tren yang moderat itu maksudnya EMA 100 dengan di antara zona berada di antara EMA 100 dengan EMA 50. Selanjutnya yang agresif berarti ini zonanya berada di antara EMA 50 dengan EMA 20. Kalau counter trend yang kayak tadi kita lihat ya, counter trend ini berarti sudah dilewati 4 EMA. Contohnya gimana? Kita coba bahas. Nih, kayak gini. Ini zona yang kita ambil dan lagi running profit. Ini maksudnya ke area atau ke tren dari konservatif. Kenapa? Ini ada EMA 100, ini ada EMA 200. Harga berada di antara EMA 100 dengan 200. Ada EMA 9-nya. Berarti dari 4 rules ini aja ya, dari 4 rules ini aja, dari tren area unfill ordernya, dari EMA 9-nya, dari tren 4 EMA-nya semuanya terpenuhi. Trennya naik, berarti kita jadi seorang buyer, ada unfill order drop base rally di sini, ada EMA 9 di dalam zonanya, ada tren 4 EMA-nya ini konservatif. Ini area yang bagus banget dan terbukti lagi running profit dan ini running very well. Area yang counter trend seperti apa? Area counter trend seperti ini yang udah kita lihat.
Nah, kalau misalnya area moderat, ini ya berarti misalnya kalau zonanya berada di antara EMA 100 dengan 50, berarti 100 sama 50. Jadi kalau misalnya ada zona di sini nih, misalnya ada zona di sini, nah ini berada di antara EMA 50 dengan EMA 100. Dan kalau yang EMA yang agresif, tren agresif, ini berarti EMA-nya berada di antara EMA 50 dengan EMA 20. Jadi gitu. Ini tren 4 EMA gitu ya. Ini untuk tren 4 EMA. Jadi clear, dengan trading plan kita bisa bangun trading plan yang tepat, teman-teman bisa dapetin tingkat probabilitas yang lebih bagus lagi gitu. Jadi nggak asal-asalan tuh jadi buyer ya kalau lagi naik, kalau jadi seller yang lagi turun, tapi tanpa tahu apa indikatornya yang nandain kalau market itu lagi naik, apa indikatornya kalau misalnya nandain market itu lagi turun. Di sini kita clear pakai EMA 200 dan iTrend. Area unfilled order itu berada di area base, itu baik ada 4 struktur ya, tadi ada rally base rally, drop base drop, rally base drop, drop base rally. Teman-teman bisa menggunakan tools iZone juga untuk ngebantu nyari area iZone unfilled order itu seperti apa. Terus juga ada EMA 9 sebagai verifikasi atau memvalidasi kira-kira area tersebut worth it atau bagus atau enggak untuk diambil. Selanjutnya ada tren 4 EMA gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman memenuhi semua kriteria strategi ini, teman-teman punya tingkat probabilitas trading plan yang sangat bagus. Kira-kira, Mas tapi ini areanya bagus, tapi nggak ada EMA 9-nya. Ya teman-teman sah-sah aja untuk entry di sana. Tapi kita pengen idealnya ada EMA 9 di dalamnya gitu. Itu adalah rules yang biasa teman-teman di komunitas NFC gunakan. Oke? Yang selanjutnya, ini ada manajemen resiko. Nah, manajemen resiko ini biasanya kalau teman-teman yang kena margin call, ini biasanya manajemen resiko terlalu tinggi gitu ya. Setiap transaksi teman-teman pakainya nggak tahu, teman-teman nggak ngerti. Pokoknya lotnya sekian, lotnya gede biar dapatnya gede kan. Kebanyakan orang pengennya gitu ya. High risk mas, high risk, high return gitu ya. Nggak apa-apa deh resikonya tinggi tapi dapatnya juga tinggi. Nah itu sebetulnya yang salah. Ya dalam jangka waktu pendek sih mungkin sah-sah aja. Tapi kalau misalnya kita dalam jangka waktu yang panjang, kerasa dan bisa bikin MC sebetulnya dari manajemen risiko tersebut. Makanya manajemen risiko ini sebetulnya lebih penting daripada trading plan gitu. Strategi bisa pakai ABCD, teman-teman bisa pakai strategi A, strategi B, strategi C. Tapi kalau misalnya nggak pakai manajemen risiko yang bagus, yang tepat, teman-teman bisa MC juga loh pada akhirnya. Nah, manajemen risiko yang tepat itu seperti apa? Misalnya gini, teman-teman punya satu transaksi. Nah, satu transaksi kan biasanya teman-teman cuma tahu aja, oh mau entry di sana gitu ya. Tapi teman-teman nggak tahu lotnya berapa. Teman-teman bingung nentuin lotnya kayak gimana. Nah, di komunitas NFC, untuk nentuin lot, kita biasanya menggunakan tools yang namanya Dwian Anggara Trading Assistant. Jadi kita, kalau tahu mungkin teman-teman mau manual ngitungnya, teman-teman bisa menggunakan kalkulator pips. Atau kalkulator lot itu biasanya teman-teman bisa akses di Google ya. Teman-teman tinggal searching aja tuh. Kalkulator pips atau yang namanya baby pips gitu ya. Itu tinggal di cek aja gitu. Teman-teman tinggal ngitungin ini resikonya kira-kira yang ideal berapa gitu. Kalau misalnya teman-teman cuma punya balance $100 misalnya, teman-teman punya akun $100 misalnya. $100. Tapi teman-teman ngeresikoinnya satu transaksi itu 10%. Nah, berarti kan kalau misalnya 10%, kalau misalnya teman-teman rugi, kalau misalnya teman-teman SL, teman-teman dapatnya minus $10. Kalau misalnya teman-teman hit TP, teman-teman dapat $10. Nggak apa-apa mas, kan gede gitu. Iya sih gede. Tapi kan ini jadi riskan banget. Risknya kan gede banget. Iya kalau misalnya teman-teman hit TP terus, dapat $10 terus. Tapi kalau misalnya hit SL kayak tadi, kena loss beruntun sampai akhirnya MC, ya itu karena transaksinya risknya kegedean gitu. Nah makanya di komunitas NFC kita menggunakan atau kita menyarankan dengan risk yang tepat lah. Nggak kekecilan, nggak kegedean. Kita biasanya menggunakan risk maksimal 2%. Jadi misalnya gini, kalau misalnya teman-teman, oke kita taruhlah 1% deh biar gampang gitu ya. Satu transaksi 1% aja. Berarti kalau misalnya dari $100, 1%-nya minus $1. Kalau misalnya hit TP $1, kedengarannya ya kecil banget ya mas, $1 lama. Ya kita harus pilihannya cuma 2. Teman-teman mau high risk dan berpotensi untuk MC atau risknya terkontrol, risknya tepat, nggak kegedean, nggak kekecilan, tapi akun teman-teman tetap bertumbuh gitu at the long run gitu. Kalau misalnya nih, teman-teman permisalan aja deh, teman-teman pakai 1%. Terus teman-teman mau MC, itu susah banget loh. Coba bayangin, 1% berarti $1. Berarti teman-teman harus 100 kali SL berturut-turut tanpa TP untuk bisa MC. Kan rasanya kayaknya nggak mungkin deh ya, gitu. Tapi kalau misalnya tadi pakai risknya 10%,
itu cuman butuh 10 kali transaksi untuk SL dan itu kemungkinan akan bisa terjadi. Kita bisa aja kena stop loss beruntun 10 kali terus habis gitu ya. Jadi bayangin cuma 10 kali $100 habis gitu. Itu kan sakit hati banget kan. Nah, maka dari itu risk per transaksi itu tetap perlu diperhatikan, besar kecilnya gitu. Jadi jangan kegedean, jangan kekecilan. Atau misalnya contoh lainnya deh, kita menggunakan risk per transaksinya 2%. Nah, 2% ya misalnya. Berarti 2% kalau misalnya kita kena stop loss itu $2, kalau misalnya kena hit TP1 itu dapat $2. Nah, ini kalau misalnya kita asumsiin ini kalau margin call kira-kira butuh berapa transaksi ya? Berarti teman-teman, ya bayangin deh 2% berarti $2, berarti teman-teman dari $100 itu butuh 50 transaksi kena stop loss. Itu kayaknya nggak pernah terjadi deh. Kayaknya 50 kali transaksi berturut-turut stop loss itu kayaknya nggak terjadi kalau misalnya teman-teman punya trading plan yang tepat. Jadi manajemen resiko sama trading plan ini saling sangat-sangat berkaitan gitu ya. Nah, jadi kita perlu tahu, kita perlu paham cara manage resiko yang tepat dan yang nyaman untuk diri kita. Ini yang penting. Tepat dan juga nyaman. Bukan tepat tapi kita yang nggak nyaman. Oh mas, kayaknya 1% kekecilan. Ya udah 2% gitu. Atau 3% misalnya teman-teman nyamannya biar kerasa lah gitu. Tapi jangan sampai teman-teman 10% atau 15 atau 20%. Oh itu kegedean banget. Teman-teman dijamin deh. Itu pasti bakalan cepet banget untuk MC-nya. Gitu. Jadi kunci utama yang kedua itu manajemen resiko. Oke? Yang selanjutnya, ini ada emosi. Nah, emosi ini sebetulnya mencakup yang dua ini tadi. Trading plan yang nggak tepat, manajemen risiko yang ketinggian. Biasanya teman-teman ini sering banget. Ini porsi terbesar di dalam trading. Biasanya kan kita mikirnya trading plan ini yang paling penting. Gitu kan. Manajemen risiko ini yang kedua lah gitu kan. Sebetulnya emosi ini yang pertama. Karena dengan emosi yang nggak stabil, kita bisa menghasilkan outputnya trading plan yang nggak tepat dan juga manajemen resiko juga yang ketinggian. Karena kita impulsif dalam mengambil keputusan, kita nggak berpikir jernih. Contohnya kayak gimana? Misalnya gini, hari ini aku trading, aku nggak punya trading plan yang jelas, aku nggak punya manajemen resiko yang tepat lah. Aku trading, terus hari ini loss $10. Wah, gede ya. Besoknya, teman-teman melakukan revenge trade. Teman-teman ngelakuin balas dendam. Lotnya gedein biar yang $10 kemarin ini bisa balik. Terus gue bisa dapetin profit selanjutnya gitu. Itu bikin pertama manajemen resikonya jadi kacau. Nggak jelas gitu. Yang awalnya misalnya 2% terus stop loss. Berarti hari ini itu 4%. Jadi biar 2% ngecakup yang kemarin dan dapetin profit 2% hari ini. Nah itu emosi. Jadi teman-teman ngebikin resiko yang ketinggian akhirnya untuk ngikutin ego dari teman-teman. Yang selanjutnya trading plan yang nggak tepat. Kayaknya nggak apa-apa lah, yang penting hari ini harus trading deh gitu. Nggak ada, trennya nggak jelas sih, trennya lagi nggak masuk akal gitu. Trennya lagi nggak tahu mau naik, nggak tahu mau turun, dia di tengah-tengah. Tapi kayaknya baik aja deh gitu. Kira-kira teman-teman pakai perasaan, akhirnya entry, ternyata marketnya berlawanan. Karena kita nggak tahu tren yang jelasnya seperti apa. Atau kayaknya nggak ada emas bedanya, nggak apa-apa deh gitu. Yang penting trennya jelas kayak gitu. Itu kan juga nggak masuk ke dalam strategi gitu. Nah itu tadi emosi ini bisa menghasilkan trading plan yang nggak tepat dan juga manajemen resiko yang ketinggian gitu. Tadi kalau misalnya manajemen resiko yang ketinggian karena teman-teman ada revenge trade gitu ya, pengen ngembaliin stop loss yang kemarin dan di hari ini jadi resikonya digedein. Atau yang selanjutnya ada trading plan yang nggak tepat. Nggak apa-apa lah, trennya nggak jelas. Yang penting ada area misalnya rally base rally-nya bagus gitu, entry aja lah di situ siapa tahu gitu kan. Nah, itu kira-kira harapan yang sebetulnya kok bisa ya kepikiran kayak hal tersebut gitu. Nah, oke. Dengan teman-teman bisa ngontrol emosi teman-teman bisa trading jauh lebih nyaman. Teman-teman nggak bakal kedistraksi lagi tuh. Wah, kemarin udah stop loss, ya udahlah so be it kalau kena stop loss. Teman-teman tetap ngikutin risk transaksi yang sesuai dengan plan awal teman-teman. Selanjutnya, dengan emosi yang bisa kita kontrol, kita bisa tetap on rules, kita tetap bisa straight to the rules. Kalau misalnya trennya lagi nggak jelas, gue nggak trading. Kalau trennya jelas, gue baru trading. Terus kalau misalnya nggak ada area yang bagus, ya gue nggak entry gitu. Walaupun trennya ada tapi areanya nggak ada yang bagus gitu, gue nggak entry gitu. Jadi keputusan trading ini keluar semuanya sesuai dengan technical analisa, bukan dengan kira-kira, bukan dengan perasaan. Oke teman-teman, kita tadi udah bahas tuh 3 penyebab utama yang sering kali jadi faktor kita kena stop loss beruntun. Yang pertama, kita nggak punya trading plan yang tepat.
Kita tadi udah bahas juga strategi yang sederhana banget yang biasanya Family NFC ini gunakan. Teman-teman cukup tahu trennya apa, teman-teman cukup tahu area UFO-nya di mana, area yang bakal kita ambil di mana. Yang ketiga, teman-teman pakai EMA 9 sebagai verifikator. Yang selanjutnya juga kita menggunakan tren 4 EMA. Nah, tapi Mas aku masih bingung nih penjelasan yang tadi. Teman-teman bisa coba tonton video-video yang ada di komunitas NFC. Atau teman-teman bisa ikutan seminar atau kelas online yang ada di komunitas NFC. Biar ngebantu teman-teman bisa cepat lebih berkembangnya dalam trading. Yang selanjutnya, teman-teman juga sudah belajar tuh, sudah tahu lah minimal. Gimana sih caranya ngatur manajemen resiko? Gimana sih kalau ketinggian hasilnya outputnya seperti apa? Gimana kalau tepat ini outputnya juga seperti apa? Yang terakhir, ini bisa mempengaruhi keduanya yang tadi. Ini emosi. Makanya kita sebagai seorang trader, kita harus bisa mengatur emosi kita. Jangan sampai kita trading menggunakan emosi. Kita trading ini perlu menggunakan data. Kita harus menggunakan technical analisa yang kita gunakan. Gitu. Karena kalau kita menggunakan atau melibatkan emosi, keputusan-keputusan trading yang akan teman-teman hasilkan ini nggak akan sehat sama sekali. Teman-teman boleh share pengalaman trading teman-teman sejauh ini seperti apa. Dan pastiin juga untuk like video ini dan juga share video ini ke teman-teman di luaran sana yang mungkin membutuhkan. Sampai ketemu di video berikutnya.